menyusun ulang kalimat-kalimat. This is the most difficult one. Ini yang paling susah bagi semen kita ya. Jadi Anda harus lihat yang pertama, coba perhatikan ya, identifikasi apakah ya nominal ya, apakah nominal atau verbal. Nah, ini harus tahu dulu nih dengan mencari kata kerjanya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi teman-teman ya, buat merah. Ini Anda lihat kata kerja ada nggak di sini? Anda lihat di sini ya. Di sini ada been, ada on, ada have, ada before, ada cruise, ada you, ada ini kebetulan soal yang di kapal pesiar ya. Jadi teman-teman yang mau ke kapal pesiar itu ini. Berarti ini kan nggak ada kata kerja, ya kan? Berarti dipastikan ini adalah kalimat nominal. Nah, ya kan? Berarti jelas ini adalah kalimat nominal. Nah, kita lihat di sini adalah ada kata tanyanya. Ini ada kata tanyanya ini. Nah, ini kan ada kata tanya, ya toh? Jadi kalau ada kata tanya, dicari dulu kata tanya ada nggak? Ya, kalau nggak ada, dicari yang namanya akselerenya. Ya, nggak ada kan kata kerja. Nah, kemudian baru kita bisa mengurai. Ya, jadi kalimat ini yang pertama berarti apa? Berarti ini kalimatnya adalah nominal perfect. Nah, jadi kalau nominal perfect, coba perhatikan, kita mesti ingat rumus kita. Nominal perfect itu ada have atau have, ya. Kemudian kalau pertanyaan ini ya, kemudian di sini adalah been, subjek, kemudian been, titik-titik. Ini yang pertanyaan, ya toh? Nah, dari sini ya bisa kita ambil menjadi apa? Have-nya keluar dulu dah. Have you been. Nah, kemudian subjeknya you, kemudian been, baru objek. Nah, jadi apa? Have you been on cruise before? On cruise before? nya jangan lupa cruise. I cruise. Ya. On a cruise before. On a cruise before. Nah, di sini. Yes. Okay, no problem. As long as that you can hear and you can see the lesson, right? Ya. Jadi perhatikan teman-teman. Jadi cuma 2 tapi nggak apa-apa ya. Jadi di sini adalah yang paling susah, the most difficult one. Yang paling susah orang Indonesia dalam Marlin ini adalah mengerjakan soal the rearranging nih. Jadi caranya begitu. Jadi harus mengidentifikasi. Kalau nanti verbal, nah kita lihat untuk selanjutnya ya. Nah, Anda perhatikan ini. Sama juga caranya. Ya, pressuring, hoses, have, finish. Ini satu nominal atau verbal itu dulu. Berarti ini apa? Verbal karena ada kata finish. Nah, ya. Jadi ini adalah pasti ini adalah verbal. Ya. Nah, kalau verbal kita harus identifikasi verbalnya ini tensesnya apa. Verbal di sini ini adalah apakah itu aktif, apakah itu pasif, dengan melihat bentuk kata kerja. Ya. Nah, kata kerja di sini adalah finish.
Finish. Ini bentuk bisa kedua, bisa ketiga ini. Ya, setelah itu kita lihat ini have-nya. Nah, kalau di situ ada have, kemudian di situ ada bentuk ketiga, berarti ini adalah aktif perfect. Perfect. Nah, tensesnya ya sama dengan kalau saya mengalihkan subject plus have atau has plus verb 3 plus objek. Itu rumusnya di sini untuk positifnya ya. Jadi kalau di situ kan positif, subjeknya we, ya dah. Kemudian have, terus finish. Nah, setelah kata finish itu kalau ada kata kerja lagi itu harus diingkan, namanya gerund. Ya, namanya gerund berarti pressurizing. Baru objeknya apa? The horses. Ya, the horses. Nah, ya kan? Sama persis. Ya, jadi rumusnya seperti ini teman-teman ya. Pasti benar nanti ini. Jadi ini kan kata kerja sama kata kerja. Jadi kalau nanti setelah finish ya, itu kalau ada kata kerja lagi pasti ini bentuknya ing. Nah tuh, jadi memang harus dilatih pelan-pelan supaya autopilotnya itu jalan dalam mengerjakan marlin. Ya tak? Jadi kalau nggak bisa ini nanti kemudian harus ini pasti ini enaknya gini, nggak bisa, ini ilmu pasti. Nah, ya, ini nggak bisa seperti di YouTube yang lainnya. Ini enaknya kok kayak gandengannya sama ini, bukan enaknya, ini ilmu pasti. Nah, nggak boleh. Nah, tiba masa tiba akal. makanya kita berlatih untuk segera mengidentifikasi dengan beberapa cara. Nah, oke, sekarang kita ada. Nah, sekarang ini ya, caranya kita mengidentifikasi apakah nominal atau verbal. Kita lihat cara cari kata kerjanya. Nah, ini briefing. Nah, ini kan kata kerja. Berarti ini kalimatnya adalah verbal. Nah, ya. Nah, kemudian kita lihat di situ to be-nya. Oh, di sini ada is. Oh, di sini ada going. Nah, berarti dia mau menggunakan rumus yang namanya be going to. Jadi be-nya ini to be, ini is, am atau are. Ya dah? Nah, kita cari subjeknya. Ya, subjeknya adalah master, berarti di sini adalah the master. Ya, the master. Coba perhatikan, the master itu satu, berarti dia pakai apa? Pakai is going ya to brief the crew. Nah, udah pasti betul ya. Jadi ini subjeknya, coba perhatikan, the master ini subjek, kemudian is going to ya, ini adalah be going to nya. Nah, kemudian di sini brief ini kata kerja adalah verb, the crew adalah objek. Nah, ya, ini boleh kalau seandainya pakai will. Kalau saya pakai will berarti the master ya will brief the crew. Nah, di sini ada will, di sini ada be going to. Nah, orang bule sering menggunakan be going to. Bedanya apa? Bahasa kita hampir sama. Kalau be going to ini ada unsur rencana. Jadi kalau Anda merencanakan sesuatu, Anda akan mengatakan akan gunakan be going to. I am going to visit my friend. Saya akan mengunjungi teman saya, tapi sudah Anda rencanakan. Jangan will. Nah, ya.
Jadi be going to ada di Marlin, itu fungsinya. Nah, sama juga caranya. Kita identifikasi dulu subjeknya. Subjeknya apa? Subjeknya security. Kita identifikasi dulu kata kerjanya. Ada nggak kata kerjanya? Weapons. Weapon kan objek. Security guard itu satpam keamanan. Ini loh, have ini loh kata kerja. Nominal. Ayo kata kerja kok nominal berarti verbal. Nomis. Verbal. Berarti ini verbnya, ini kata kerjanya verb. Kemudian security, ya kan? Security guard kan jamak nih. Nah, dua ini adalah subjeknya. Kemudian weapon adalah objeknya, kan begitu. Objek. Nah, jadi verb itu atau namanya pre. Jadi kalimat bahasa Inggris itu pasti terdiri SPOK. Ya, jadi ini subjek, predikat, objek, keterangan. Keterangan itu mesti begitu. Itu yang positif. Nah, karena di sini ada pertanyaan, ya ini ada do. Nah, berarti kalau do sama does, berarti mindset kita ini tensesnya adalah present simple atau simple present. Ya toh? Berarti di sini dia menggunakan do. Jadi kalau rumusnya do plus subjek plus keterangan kata kerja bentuk satu plus objek tanda tanya. Udah gitu aja dicari. Do-nya dulu kan? Oke, do. Nah, terus subjeknya apa? Security. Nah, security guard. Nah, security guard ini kan jamak, ini ada S-nya, makanya dia pakai do. Nah, do security guard, kemudian kata kerjanya satu. F. Nah, sorry, di sini tadi salah kita. Ternyata ada kata tanyanya. What? Nah, ya kalau nggak ada kata kerjanya, do-nya dulu. Nah, ini adalah what. Di sini ada the. Harus hati-hati. Berarti what-nya dulu. What Nah, the security. What. Ya, what-nya what itu bisa kasih benda. What weapon. What weapon. What weapon do security. Do the security, ya, guard have. Ya, senjata apa yang dimiliki oleh ya security tersebut. Nah, ingat hati-hati. Sama dengan kalau kita tanya bahasa Indonesianya, buku apa yang kamu punya? What book do you have? Kan begitu. Ya. Buku apa yang kamu baca? Berarti what book do you read? Nah, ya. Jadi teman-teman harus hati-hati cara membaca yang membuat soal gitu kan. Jadi membuat soal tuh arahnya ke sini, itu Anda nggak akan terjebak. Dan ini ilmu pasti ya, nggak boleh di kira-kira ini nggak bisa. Ya, jadi tenses present simple itu berarti harus saya kuati itu kalau memang saya masih bingung. Sekarang nomor 5. Ya, dicari dulu. Ya, ternyata nggak ada kata kerja di sini, kan ada there saja. Ya, berarti ini adalah nominal. Nah, ya. Oke, kemudian nominal positif. Subjeknya adalah there is, artinya ada. Nah, udah.
ketemu. Berarti gimana? There is ada apa? the phone. There is poor There is the visibility of the phone because of itu dikarenakan. because of Maaf, the phone. dalam seperti ini bahasa Indonesia harus jalan. Ya, coba perhatikan. There is itu ada. Poor visibility itu pandangan yang miskin. Berarti yang minim. Ada pandangan yang minim. Because of Karena. itu artinya dikarenakan. Dikarenakan. Nah, dikarenakan apa? Kabut. Kabut. Nah, ini jadi ada pandangan yang minim dikarenakan kabut. Ya, sama juga dia fungsinya adalah sebagai subjek ini there is ini. Paham ya? Ini. Nah, There is phone. jadi dalam bahasa Inggris itu ada there is, itu kalau tunggal, kalau lebih dari satu adalah dera. Ya, ini jamak. Ini kalau present, jadi tetap nanti tense-nya. Kalau nanti ini pas, is atau are diganti is diganti was, are-nya diganti were. Kalau ini adalah pas. Jadi tenses atau bahasa Inggris itu berhubungan dengan waktu, teman-teman. Ya. Jadi latihan itu sangat penting supaya di dalam pengerjaan malin itu tidak ngambang atau tidak ngawur, karena ini ilmu pasti ini. Ya. Apa ini teman-teman nanti ya. Kita coba teruskan lanjut. Ya. Nah, dia dulu nih sudah tak siapkan materinya. Ini dari Marlin ini. What is it? Ada apa? Oh, maybe on your ship ya, Abdul. But it's okay. Yes, Ya, sir. kita lihat dulu nih. Ini ada cek, ini kata kerja, berarti ini adalah verbal, kan itu. Verbal. Nah, kemudian di sini ada kata tanya when. Di sini did, berarti ini pasti tensesnya apa? Simple past. Ya, kita harus hafal simple past. Jadi kalau rumusnya positif, subjek plus verb 2, kemudian objek, kemudian keterangan waktu. Nanti negatif sama pertanyaan harus hati-hati. Ini subjek, di sini ditambahi did, kemudian not, plus verb 1, nggak verb 2 lagi. Objek, keterangan waktu. Kalau pertanyaan, did-nya ini keluar ke sini berarti did, kemudian baru subjek, kemudian verb 1, objek, kemudian keterangan. Nah, kemudian kita masukkan. Di sini ada kata tanya when nanti pasti mengikuti rumus yang ini. Berarti when, baru di sini apa? Did. Nah, ya kan? When did, kemudian subjek. You. Nah, when did you check? Check the Ya, ini kan kata kerja ada. Kemudian yang objeknya apa? fire. Ya, berarti The fire. Nah, ya apa? Ada lastnya juga kalau nggak salah ya. Last itu Yes, ada sir. tuh lihat. Nah, ya, when did you check the last The last fire fire flag? flag. Ya. Nah, itu bisa. Jadi kapan kamu ngecek flapnya fire yang terakhir itu, ya,
flap yang terakhir. Tapi kapan kamu terakhir ngecek flap fire bisa? When did you last check? Last check. Ya, the fire flap. The fire flap. Nah, ini artinya bisa berbeda. Kapan kamu terakhir ngecek fire flap atau kapan kamu ngecek flap terakhir? Ya, when did you last check? Nah, ini harus kita tahu pemahaman yang membuat ini dia pakai yang mana. When did you last check? Last check itu ngecek terakhir, the fire flap. When did you check the last fire flap? Berarti fire flap yang terakhir. Ya, ini yang kurang Ini yang mengecoh. yang mengecoh ini, makanya yang membuat ini yang harus memahami ini. Abdul, sorry, Bang Yus, are you there? Oke ya. Jadi itu tenses keluar lagi ya. Jadi harus hati-hati teman-teman. Nah, yang ini sama juga, ini gampang banget ini. Ya, nominal atau verbal nih, lihat ini. Have, Verbal. nah verbal kan, ini sama dengan it. Berarti ini adalah verbal. Verbal, terus kalau verbal tensesnya apa? Gitu, contohnya gitu ya. Berarti simple Past. past karena ada did. Did. Nah, kalimatnya positif atau negatif? Di sini ada pertanyaan. Pertanyaan. Nah, kata tanyanya apa? What? Nah, ini udah ditaruh di sini. Setelah what apa? What Did. Ya, subjeknya apa? subject you. Ya, what did you? Ya, You. apa yang kamu makan? Makan itu bisa have, artinya makan. Berarti have. For Terus? dinner yesterday. Excellent. Pasti bener ini. Ya. What is Ingat, it? orang bule kalau mengatakan makan sama minum, dia itu menggunakan kata have. Ini artinya bisa eat, bisa artinya drink. Nah, kalau orang bule gitu. What did you have for your dinner yesterday? What did you drink this morning for your breakfast? Ingat, kembali lagi apa tenses yang tadi kita kasihkan tuh loh. Ya, itu kalau Anda nggak paham itu susah di dalam menjelaskan atau arrange kalimat ini. Oke, lanjut. Yuk. Ada what, ada will. Ya, ini agak complicated ini. Nah, di sini ada smell. Coba perhatikan. Smell. Nah, ya. Ini ada dua kalimat. Anak kalimatnya. Bahasa Indonesia harus jalan, berarti ini adalah verbal. Nah, perhatikan. Ini verbal. Verbal langsung masuk tensesnya ada kata will. Bagi kalau will berarti future, berarti simple future. Ya. Nah, berarti kalau simple future itu subjek ditambahi will, ditambahi bentuk satu, ditambahi objek atau anak kalimat di sini kalau ada if-nya. Nah, udah. Kata tanya dulu kalau memang kata tanya. Nah, ini positif, kemudian negatifnya ini tinggal nambahin not ya. Will not. Ini sama semua. Kalau pertanyaan will-nya dulu. Ya, kemudian subjek, kemudian verb 1, objek dan seterusnya. Kalau menggunakan kata tanya berarti what dulu. Ya. What baru mengikuti rumus yang pertanyaan ini. Berarti will-nya dulu kan? Berarti what, will, subject, you, kata kerja, smoke, ayo, smell. Nah, what will you mengerjakan? Smell. Apa yang akan kamu lakukan? Bahasa Indonesia jalan.
apa yang kamu lakukan? What will you You do if? you do if Ya. if Nah sekarang Anda lihat, you-nya ada dua kan? You satu, you dua kan gitu. Jadi di sini ada dua kalimat. Apa yang akan kamu lakukan bila mana kamu mengetahui atau memperhatikan bau dari sebuah asap? Berarti what will you do if you notice the smell the smell of smoke? smoke. Nah, ini yang What mesti will betul. you do if you notice the smell of smoke? Nah, itu masih betul teman-teman ya. Jadi kembali lagi tensesnya Anda lihat. Nah, ini ada will, do, nah, ya. Jadi nggak banyak teman-teman yang pelaut kita yang betul-betul memahami yang ini gitu loh. Sementara kalau pengetahuan tensesnya kurang, tensesnya nggak banyak. Yang kemarin kita sebutkan 6 tenses itu yang harus dikuatin. Oke, nah itu bisa review lagi karena direkam ya. Nah coba perhatikan ya. Nah, Anda lihat di sini ini gampang banget. Ini lihat ada kata kerja nggak? Hungry. Ada, kalau nggak ada berarti kalimatnya nominal gitu kan. Nominalnya kan ada present kan begitu kan, ada past, ada future ya, ada perfect kan begitu. Nah ini Anda pilih dulu. Nah ternyata di sini ada was, berarti di sini nominal pas. Nah itu aja. Jadi kalau itu rumusnya menjadi subjek, kalau positif ya, ada was atau were, kemudian di sini adjektif atau noun. Ya, kalau ini sama, yang ini tinggal nambahin not kan begitu. Kalau pertanyaan berarti was atau were dulu, baru subjek, baru adjektif itu kata sifat. Nah, kalau ini Anda lihat kita balik menjadi, coba perhatikan, ini kan kata tanya, tanda tanya, ini kata tanya dulu. Dia mengikuti yang bawah. Berarti why was the master so angry? Angry. Jadi artinya mengapa Captain begitu marah, nominal. Ya, jadi ingat nominal present, past, future, perfect ini yang harus dipahami. Nah, di materi kita kan sudah kita jelaskan, cuma belum begitu kuat. Nah, ini harus direview lagi. Ya, paham ya? Oke, the last one. Setelah ini baru nanti masuk pasif ini. Nah, ini. Nah, di sini ada kata enjoying. Berarti kalimatnya verbal kan begitu. Ya, kemudian di sini kata how. Nah, udah ketemu berarti karena kata tanya. Nah, ini tes di kapal pesiar seperti ini. Kalau Anda mau kapal pesiar nanti sama juga. Berarti di sini how are you enjoying present continuous. The cruise so far. How are you enjoying the cruise so far? Bagaimana Anda menikmati pesiar ini sejauh ini? Nah, ini how are you enjoying, ini nggak boleh kebalik satu pun, nggak boleh, salah itu mesti. Ya. Paham ya? Oke, nah sekarang itu sudah tak buat ini. Sekarang kita ganti yang di
Pasifnya ada pertanyaan nggak? Oke, so do you join us? Can you hear my voice? Oke, nah sekarang kita ada rearranging tapi yang pasif ini. Ya, makanya yang tadi kan kita lihat ini verbal atau enggak, kita lihat ini kata kerjanya. Ya, jadi demit berarti the cargo was demit. Jadi yang penting itu di sini demit sama was. Dan kalau pasif, kata kerja ini pasti benda atau dibendakan. Jadi teman-teman hati-hati nanti. Ya, nggak mungkin orangnya ya itu captain dirusakkan oleh lah ini kan dah. Nah ini yang sering banyak teman-teman salah itu di grammarnya. Ya. Nah oke, berikutnya adalah taruh bawah ya. Nah ini prohibited, Anda lihat prohibited ini adalah bentuk ketiga. Kemudian di sini is, ini to be, pasti pasif, dicari bendanya ya, itu mobile. Ini ada use di sini, kemudian upon. Nah ini harus paham. Nah jadi yang ingin disampaikan oleh yang membuat soal itu adalah penggunaan dari HP. Berarti di sini adalah the use of mobile phone, mobile phones ya. Ini walaupun jamak karena di sini the use ini tunggal, penggunaan ini tunggal ya, makanya di sininya is prohibited. Nah, jadi ini penggunaan dari of ini diartikan dari HP dilarang. Nah ya, jadi teman-teman ini harus bahasa Indonesia jalan, jangan ngawur. Ini apa ini kan? Nah bisa, karena ini adalah ilmu pasti. Oke, next, ini yang pasif nih ya. Nah sama juga. Nah ini ada pressure, ini bentuk ketiga. Nah di sini ya, bentuk ketiga di sini ada pin, berarti dipastikan ini pasif. Tensesnya adalah perfect. Berarti ini subjek benda ditambahi have atau has ditambahi pin, kemudian baru bentuk ketiga. Ini ketemu berarti. The horses. Ya apa? The horses has been. Nah kalau ada just, ini artinya baru saja. Nah, berarti kalau dilihat di sini berarti the horses ya, selang-selangnya baru saja. Ini kan jamak, berarti pakainya have. Ini justnya harus di sini. Horses have just been ya. Pressurized ya, berarti pressurized. Nah, berarti barusan dikembangkan ya. Jadi baru saja ya, pressurized, di pressure tekan, pressurized. Ya, jadi diisi. Jadi ini baru saja ini artinya. Ya, supaya Anda menghemat waktu, jangan sampai nanti waktunya 1 jam kalau untuk offshore sama tanker. Kalau kapal pesiar kan cuma 30 menit ya, soalnya cuma 50. Kalau ini kan soalnya 85 ya. Ya kalau di kapal pesiar untuk yang hotel departemen itu cuma 30 menit ya. Jadi kalau untuk departemen Mister berapa menit? 1 jam. 1 jam ya 1 jam dia soalnya 85. Nah,
Jadi Anda nanti waktunya, jadi 1 menit itu harus 2 pertanyaan. Jadi 1 menit itu harus 2 soal. Jadi 1 soal itu adalah 30 detik. Nah ini ya. Jadi kalau 1 soal Anda melebihi 30 detik ya waktunya nggak cukup. Ya, yang beginian Anda cuma butuh beberapa detik kalau Anda bisa mendeteksi ini. Oh ini pasti ini ya, ini pasti 80 ke atas itu. Ya, memang dibutuhkan latihan ini teman-teman. Kalau saya memang sudah hafal banget, pasti arahnya ke sini karena sudah memahami. Bagi teman-teman yang belum itu kan masih meraba-raba gitu kan. Tapi nggak boleh ngawur. Nah, sama juga ini. Ya, Anda lihat ini, kalau ada kata kerja, nah, isu, ini bentuk ketiga. Cari tupinya, ada was, berarti dikeluarkan, berarti di sini pasif, ya, simple past, kan begitu. Nah, rumusnya berarti di sini nanti subjek plus was atau were plus bentuk 3. Nah, ini harus, kalau nanti when diikutkan berarti when nanti, nah ini kan positif ya. Kalau negatif nanti ini ditambahin not. Kalau pertanyaan berarti was sama were dulu, plus subjek plus nah kalau ada when berarti when-nya dulu, when baru ini was, subjeknya apa? Benda. The letter. Ya, when was the letter. Ya. Kemudian bentuk ketiga. Is should. To therefore honor. To authorities. Bahasa Indonesia jalan. Jadi gimana nih? Kapan surat tersebut dikeluarkan untuk otoritas pelabuhan? Dikeluarkan, bukan mengeluarkan, ini kan ya. Jadi pentingnya tenses aktif sama pasif itu di sini teman-teman. Ya. Jadi nanti gampang banget Marlin. Kemudian masuk yang ini sama. Kalau ini nggak ada kata kerja berarti nominal. Nah, kalau ini kan gampang banget. Jadi gimana? Where is the ship registered? Iya, berarti artinya apa? Di mana kapal ini didaftarkan? Iya, where is the ship registered? Jadi didaftarkan ini artinya. Didaftarkan. Nah, kan pasif ya. Anda lihat di sini is, di sini bentuk ketiga. Ya kalau nominal lebih mudah ya. Nomor 6. Langsung. Anda lihat di situ receive. Ya. Di sini ada was. Berarti ini bentuk 3, ini bentuk to be. Berarti artinya diterima. Apanya yang diterima? Kayaknya begitu bahasa Indonesia. The store. Ya, the warning. Warning apa? Store. Iya, berarti peringatan badai. Ya, ini akhirnya kan bahasa saya ini jadi peringatan badai. Ya. The warning Telahnya nggak ada nih, nggak boleh karena telah nanti ada sendiri. Diterima gitu aja. Ya. Jam. Ya. 1900. Ya. 1900 hours berarti jam 7. Udah bahasa Indonesianya jalan. Dibalik ya, ini badainya ke sini dulu, the stop baru ke sini.
The storm warning. Warning Jadi was satu ini. Jadi peringatan badai. Ya, ini kan dibalik. Nah, berarti was received at 1900 hours. 100 hours. Nah, itu jam 7 p.m. jam 7 malam. Kalau jam di mana kapal itu menggunakan ya PM-nya pakai 100. Nah, ini yang penting nih teman-teman ya. Pasti bener nanti marlinya itu. Oke, dilanjut nih, dihabiskan ini. Yuk langsung sama juga. Yang tadi gampang. Bahasa Indonesia jalan. Nah, ingat di sini ada yang namanya mas ya. Mas saya jelaskan dulu, itu adalah modal. Ya, modal bahasa Inggris itu ada must, kemudian ada can, kemudian ada should. Ya, must, can, should itu yang paling sering. Kalau dia pasif itu ditambah be, ditambah verb 3. Ini adalah modal pasif. Nah, ya dicari di situ. Must be Apanya expired. yang wajib di? Sing. Kan ada bendanya dulu ya. Berarti, Warning. berarti warning, peringatan. Must be Berarti must be displayed Apa? sign. warning apa? Ini kan ada sign dah. Warning be sign displayed. Ya. Warning sign Warning sign must be displayed. displayed. Ya, jadi peringatan wajib di display. Ya, ini harusnya pakainya the nih yang harusnya ditambah the ya. Ya. Nah, ini the-nya di sini nggak ada. Nah, ini kurang teliti yang buat. Ya, harusnya ditambah the. Warning sign must be displayed. Must be displayed. Tapi kalau dia mengatakan secara umum, ya nggak apa-apa, dia warning sign must be displayed. Nah, ini modal. Jadi kalau modal pasif, modal aktif, ya modal aktif itu tidak perlu. Jadi langsung ya di sini mas, kemudian ada can, ada should, kemudian ada will sebenarnya. Ini cuma verb 1 langsung. Ya. I must speak English. I must work now. Nah, ini pemahaman tentang modal ya. Ya, bentar lagi mau maghrib ini dihabiskan dulu, bentar. Langsung sama juga ini. Ya, ini bentuk ketiga dari kata where. Cari objeknya dulu sebagai subjek. Berarti apa? Jadi hard hat wajib dipakai, hard hat wajib dipakai, berarti must be worn ya setiap saat, at all time. Pasti betul ini ya. Ini must ya, must be worn at all times, wajib dipakai setiap saat. Oke, langsung. Ini kan kita aja waktunya cepet banget buat latihan. Oke, sama ada mas lagi karena memang tak gandeng di sini. Ya. Berarti apa? Must be What dulu?
water must be locked when in port. Jadi artinya pintu apa ya yang wajib dikunci ketika di pelabuhan. Jadi bahasa Indonesia juga jalan, gitu kan ya. Oke, masih dikit lagi. Langsung completed were. Udah langsung aja. Operasi penyelamatan diselesaikan dengan sukses. The rescue operation were completed successful. Nah, pasif ini teman-teman. Next, dua lagi. Ya. Tadi sudah ini. Sudah. Double saya. Apa bisa? The warning. The storm warning was at the reservoir 900 hours. Oke, good. Sekarang the last. Oh, nggak ada, udah habis berarti. Saya kira ada. Ya, dan masih banyak. Kita ambil dari internet, dari bank soal Marlin ini teman-teman. Ya. Jadi kalau nggak dilatih dan ya nggak bisa untuk Marlinnya itu gitu loh. Ya, besok coba Anda WA, jadi chat sama teman-teman. So please let them know that we still have a class the same time ya. We still have 4 days. Ya, today Monday, tomorrow is Tuesday, Wednesday, Thursday, and then Friday. If for example that you want to continue, for the next two weeks, for example, just let me know. Okay? Yes. Ya, oke, no problem ya. Jadi kita nanti tanggal 27 itu ada offline, ada online. Jadi teman-teman yang mau datang ke sini itu kita kasih info, kita start tanggal 27 offline. Kalau online-nya tetap, karena kita ada 4 guru nih. Ya, kalau guru yang lain tidak mampu mengerjakan seperti ini, yang lainnya saya yang handle. Tapi kalau yang lainnya kan sarjana bahasa Inggris, ya, tapi yang offline. Jadi teman-teman yang tetap stick on online, ya tetap online aja. Ya, oke. Okay, I think that's all, and we'll see you again tomorrow at the same time, right? And thank you. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.